hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Ya, balik lagi di PB Ina. Sekarang kita akan bahas tim Uber yang kemarin menang telak 5-0 atas tim Uber Hong Kong. Tapi pertanyaan pertama, menurut Ciuni, Yes. Rachel and Trias yang main rame banget lawan Hong Kong, penampilannya gimana? Dia kan adalah rising juga ya pertama ya. First apa tuh? Penampilan pertama lah, udah nggak usah bahasa Inggris. Iya. First timer. Yes, first timer. Jadi kalau lihat 5 partai kemarin, tunggalnya ini jauh rankingnya. Ganda yang deket-deket rankingnya. Ya kan, nah pas Rachel sama Trias itu dapatnya ganda, main ganda kedua, partai keempat. Itu pertama menang, kedua udah mimpin 20-16. Sekali servis sono game. Ya, aku 6 poin berarti. 6 poin. Aku pikir wah bahaya nih. Turun. Game ketiga bisa drop ya. Enggak loh. Mereka bisa tetap konsisten, tetap oke mainnya. 20-17 game ketiga mau dikejar lagi. Tapi menang ya kan. Itu baru ujian mental menurutku. Karena kelihatan mereka tuh gimana ya, mungkin baru pertama ya, nervousnya kelihatan, terus tektokan sama partnernya gitu, ngelihat situasi pertandingan juga, situasinya waktu itu juga kayaknya kalau aku ngelihat gitu ya, kayaknya mereka memang nggak gampang kayak gitu. Dan Coach Eng Hian juga nggak ngasih arahan yang aneh-aneh tuh. Simpel aja berarti ya. Dan tetap harus main aja di situ aja, nggak diganti polanya. Oke. Padahal game keduanya kan mereka tuh kalah kayak gitu ya, nggak dibahas-bahas gimana gitu sama Enggan, cuma suruh oke tetap aja mainnya fokus ya kayak gini gitu. Nah itu bagus juga ya, artinya nggak kena nggak, pokoknya game kedua udahlah nggak usah dipikir kayak gitu loh. That's good point gitu, dan mereka bisa main bagus itu. Menurutku pantas lah mereka jadi match of the day, karena menurutku itu baru mau aku tanya ntar. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah langsung udah dijawab. ada jawabannya match of Tapi the ya day-nya. memang oke banget sih, cocok itu MVP. Dan dia musuhnya juga bukan pemain muda loh ya, maksudnya udah cukup pengalaman juga. Yang satunya ya lama tuh. Rankingnya lumayan kayak gitu lah. Jadi cobaannya bisa mereka lewati lah dengan cukup baik. Sebagai first timer ya. Yes, dan pemain junior. Nah Mbak Wit, lo kalau ngelihat kan tadi kan Ciuni bilang Coach Eng Hian tidak merubah pola gitu. Tapi menurut lo ada nggak sih faktor Coach Flandy Limpele di Hong Kong? Itu partneran ya. Ada. Jadi kayaknya saling nih ya. Ya kan juga karena sama-sama lah ya, kan tahu maksudnya kita cara mainnya kayak gimana. Itu ngaruh nggak sih menurut lo Mbak? Oh, jadi kayak coach lawan coach gitu ya. Ya, tapi kan kayak paling saling ngebaca strateginya nih ya. Sekarang. Kayaknya Flandy bakal nyuruh gini gua nggak ganti apa segala macam. Ya kalau misalnya kalau gue sih lebih ngelihat kemarin penampilannya Rachel sama Trias. Asik Trias. Biasanya panggungnya Gajo. Ya dong. Kalau Rahel apa Rachel ya? Rachel lah ya. Biar English gitu ya kita ya. Rachel and Trias kalau kata lo ya. Kata komentator Inggris gitu. Rachel and Trias gitu. Mereka memang tampil memang luar biasa banget, dan itu kelihatan banget setelah mereka juara waktu di Orleans itu. Super 300. Itu emang kelihatan ngebus banget, apalagi waktu mereka bisa ngalahin ganda-ganda senior seperti Stoeva gitu ya. Nah dari situ sih mereka tuh kelihatan banget ya ngebus banget rasa percaya dirinya, dan sekarang jadi tim Uber. Dan istilahnya mereka juga nggak mau nih, walaupun gue pertama terus gue ya nggak nyumbangin angka gitu, walaupun lawan Hong Kong mereka tetap berusaha untuk biar menang sempurna lah, pengen juga menang sempurna 5-0 gitu. Dan kalau masalah Ko Didi nggak ngasih yang tadi ribet-ribet gitu ya, mungkin Ko Didi di sini juga udah bisa tahu sebenarnya harusnya sih mereka nggak kehilangan di game kedua itu mungkin ya. Jadi mungkin strateginya udah benar, cuma ada beberapa hal yang nggak bisa diterapkan aja sama si Rahel dan Trias gitu. Dan masalah sama Coach Flandy kan sama-sama tipikalnya kan mungkin udah tahu cara mainnya gitu. Iya, Ko Didi mungkin juga, karena kan Ko Didi kadang-kadang suka aneh-aneh tuh kan orangnya kan. Tapi Ko Didi sempat bilang juga nih, masalah yang di ganda putri ini kenapa
Rahel sama Trias itu juga sekarang naik banget kan, karena mereka memang mau nerapin kayak di ganda putra yang persaingan di internalnya itu juga gila-gilaan gitu Mbak. Kayak misalnya Lani Ripka nggak mau dong disalip sama Rahel sama Trias gitu kan. Ana Tiwi juga ada. Ana Tiwi juga. Jadi mereka juga saling istilahnya, waduh kalau gue nggak naik kedepak nih gue gitu. Nah ternyata ya itu udah mulai bisa diterapin di ganda putri. Kalau kata Kodidi seperti itu gitu. Tapi kalau aku ngerasa Trias sama Rachel ini yang paling diapresiasi adalah mentalnya sih. Walaupun dia ini kan bergu mungkin senior pertamanya mereka secara Thomas Uber ya, mungkin SEA Games pernah, tapi ini Thomas Uber adalah event besar pertama mereka dan ketinggalan di game kedua unggul di game kedua terus balik itu kan gak gampang ya sebenarnya ya buat balik lagi. Terus dia di set ketiga mau kekejar lagi tapi ya syukurnya kita bisa menang gitu. Itu yang salah satu yang harus diapresiasi kalau anaknya ngotot kayaknya ya. Memang Anak berdua ini ya Mbak ya. Iya. Memang begitu ya. betul, dan berani sih menurutku. Iya berani, setuju. Berani, maksudnya mereka nggak terlalu yang kebeban gimana, padahal posisi nggak enak, dan mereka tahu lah sebenarnya Hong Kong ngejar di mana untuk ambil poin di ganda Hong Kong gitu kalau lihat line up-nya. Jadi mereka berusaha untuk gak keambil lah poinnya untuk sana, untuk Hong Kong China gitu ya. Vlandi juga gila masukin strateginya gitu loh, maksudnya dia suruh cepet, suruh nyerang, suruh nyecer salah satu, itu kedengeran maksudnya pinter juga ya gitu ya. Tapi Mungkin kedengeran sama Kodidi juga kali Mbak. Waduh. tapi aku lihat di lapangan ininya lebih yakin ya, pemain muda kita nih lebih yakin. Ya sebenarnya bener faktor non teknis yang paling kita hargai dari pasangan ini ya, muda Indonesia kita. Jadi kadang kan main bergu tantangannya besarnya di situ ya. Iya. Ini mereka bisa Gak lewati gampang, dengan baik. baru main. Ini tantangan pertama adalah mereka bisa main dengan normal. Yang paling susah adalah ngambil poinnya. Nanti di saat harus nggak boleh kalah. Nah itu menurutku paling berat jadi pemain untuk di bergu. Kalau masih perdana, ya bukannya gampang sih Le, tapi maksudnya ini kan udah lewat, nanti next stepnya maksudnya akan seperti itu, akan ada tanggung jawab. Ujiannya nih ya, Iya, the real bener, tanggung jawab ujian. untuk ambil poin, nah gitu. Ya semoga kalau diturunin bakal tetap perform. Ya, Bahkan yang penting kualitasnya ya, betul. Kita geser ke ganda putri yang pertama karena sangat mengejutkan, tidak menurunkan Apri sama Fadia, menurunkan Lani dengan Ripka. Karena menurutku juga ini kemarin di lawan Hong Kong harusnya ganda pertama yang akan turun karena bisa tes lapangan dan lain-lain, tapi ini menurunkan Lani dan Ripka. Menurut ini gimana? kalau Lani Ripka sendiri mainnya tuh nggak oke game pertama, tidak oke banget. Jauh kalahnya cukup jauh, 21-10. Mengagetkan. Dua-duanya tuh kayak frustasi main di game pertama. Saya bacanya loh, kenapa ya kok bisa kayak begini mainnya gitu. Kaget gitu karena mereka juga lagi pede-pedenya kan, Le, tapi kok Ya, habis juara. bisa main kayak gitu. Tapi game kedua untungnya mereka bisa balik ya, game ketiga sih udah yakin lah gitu ya. Cuma ini pengalaman sangat berharga lah bagi Lani Ripka, dari awal harus nggak boleh kayak kemarin tuh. Karena kalau mereka udah hilang kayak gitu kayak kemarin tuh udah salah. Kayak gesturnya udah nggak enak antara satu sama satunya, terus mati-mati jadi serba nggak Nah, secara enak. komunikasi juga nggak Soalnya terlalu kekalahannya juga masa jauh ya Mbak, jadi nggak dapet gitu Nggak mainnya dapet ya, bukan feel-nya. yang kalah tipis Iya, gitu ya. nggak jalan gitu loh, Le, mainnya tuh nggak keluar. Nah itu, nah kalau nggak masang Apri Fadia, ya ini kan salah satu strategi juga bisa. bagian salah satu strategi kali ya. Dan besok sih menurutku tetap kalau Jepang harus main lah Apri Fadia gitu ya. Ya itu pasti ya, kayaknya mah harus ya Mbak ya, hidup mati tuh. Gitu. Maksudnya walaupun ya kita nggak tahu juga ya seperti apa. Cuma kalau misalnya kita nggak tahu juga kondisi Apri seperti apa. Apakah waktu itu kan dia sempat lagi recovery juga seperti apa, dan atau juga mungkin strategi juga dari Kodidi untuk disimpan dulu nih Aprinya untuk partai raja terakhir gitu kan melawan Jepang. Tapi kan di melawan Uganda sore ini juga udah ada line up-nya turun juga kan gitu. Nah, tapi Mbak, kalau menurut lo Apri Fadia kenapa dituruninnya lawan Uganda? Kenapa nggak di awal? Karena apa secara lebih, maksudnya secara kualitas juga jauh,
apa kenapa ngelawan Hong Kong di pertama yang lebih harusnya lebih bisa cepat ngamanin karena juga krusial juga kalau kalah kemarin kita kalah di ganda pertama itu kan juga bakal ngaruh. Kalau menurut gue sih pasti itu pelatih dan tim itu udah punya perhitungannya lah, hitung-hitungannya. Ditambah lagi yang waktu tadi Mbak Yuni bilang kesiapan pemain itu penting banget. Jadi mungkin pelatih dan manajer juga melihat nih sejauh mana nih kesiapan Aprifadia untuk turun di partai melawan Hong Kong gitu kan. Nah mungkin memang dinilainya yang lebih siapnya adalah di partai kedua walaupun lawannya memang jauh banget nih Uganda gitu. Makanya dipilih untuk turun di partai yang melawan Uganda gitu. Tapi at least main lah sebelum lawan Raja terakhir. Ya iya, kalau aku ngelihatnya itu maksudnya nggak masalah sih Aprifadia mau diturunin di mana, yang penting turun sekali karena penyesuaian lapangan cepat. Ini berdua ada kan orang yang nyesuaiin lapangan tuh agak lama. Tapi kalau aku lihat Aprifadia oke sih, penyesuaian lapangan cepat. Cuman yang bakalan dinilai di sini adalah dia akan bisa mainnya sejauh apa. Maksudnya kita mencari normal mainnya mereka balik ke mainnya dulu ya, sampai di mana itu aja kuncinya. Waktu lawan Jepang itu kita bisa lihat dan harusnya mereka diturunin gitu. Kalau ini mah nggak masalah lah mau Hong Kong kayak mau Uganda ya memang lebih enteng lawan Uganda ya. Tapi kan nyesuaiin lapangannya aja sih yang lebih penting gitu. Kita geser ke tunggal baru juga ada Esther sama Komang. Menurut Yuni penampilannya Esther dan Komang maksudnya keren loh nih, dua-duanya masih muda-muda tapi udah bisa maksudnya bisa dikasih beban gitu. Gimana Yuni? Ya oke. Main normal, Esther main normal, Komang juga main normal dan secara ranking tuh kalau yang tadi aku bilang tuh memang cukup jauh ya. Maksudnya bukan rankingnya kayak ganda tuh deket. Kalau ini jauh-jauh. 200-an kayak gitu. Tapi ranking kan juga nggak ngaruh gitu ya. Tetap aja. Apalagi bergu. Mental si pemain tuh kayak apa kayak gitu. Kontrak sih nggak ada yang aneh-aneh. Mereka bisa main normal, bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Kalau menurutku gitu. Kayaknya main normal di event bergu itu aja tuh udah layak banget diapresiasi ya. Apalagi pemain muda gitu ya. Karena ya kadang-kadang nih, mohon maaf, kadang-kadang yang elitnya aja kadang-kadang nggak normal mainnya misalnya. Underperform gitu ya. Underperform itu dan sejauh itu skornya. Jadi ketika pemain muda first timer bisa main senormalnya dia aja itu aja udah layak diapresiasi ya Mbak. Ya benar. Malah aku lihat Grego yang lebih agak ada ini naik turunnya karena memang tunggal pertamanya paling lumayan lah kayak gitu ya. Dan Grego tuh bagus juga dapat begitu. Maksudnya biar langsung in gitu ya. Nanti besok-besok lawannya Akane kan ya. Iya, besok lawan Akane. Harus bener. lebih bersiap. Tapi aku merasa bolanya lebih nguntungin Grego. Iya. Ya kan? Lebih kencang, dia bisa spekulatif gitu-gitu ya. Kalau bolanya lebih lambat kan dia bisa harus rally dulu. Harus main banyak lebih bola. banyak, iya lebih banyak panjang. Amin. Berarti ada ini dong untuk lawan Jepang, ada kans. Ada kans. Iya dong, harus kans Mbak. Justru pertarungan tunggal kedua, tunggal ketiga ini rame. Iya, bener. Gandanya sana lumayan kuat. Berarti kita partai 1-2 mungkin bisa kans gede ya kita ya. Nah, tergantung tunggal kedua, ganda kedua. Tergantung Apri, iya benar. Pri, tolong ya Pri. Karena yang pasti turun Shida kan kemungkinan. Iya, karena ganda pertama. Shida. Hirota udah nggak ada. Nagahara. Bukan yang Hirota. di bawah siapa sih? Yang di bawah Nagara ya benar. Iya Nagara kan. Sama yang Sakuramoto itu. Nah kita harap nanti sore ini Indonesia akan lawan Uganda. Insya Allah lancar lah kalau lawan Uganda mah ya. Insya Allah lancar. Yang penting kita juga tim Uber lolos grup. Kalau bisa kasih kejutan besok lawan kan Jepangnya unggulan. Kita yang menang. Iya, karena kalau mau target semi juara grup deh. Iya, biar nggak terlalu. Kalau runner up, aduh bisa kelempar kemana-mana itu aja sih, Dre. Iya dong, kita doain tim Uber bisa jadi juara grup, bisa nggak ketemu unggulan-unggulan di grup lain kayak timnas Indonesia yang akan kita live reaction di Jebre Media nanti jam 18.30 Indonesia lawan Uzbekistan. Bisa kita reaction, kita dukung timnas Indonesia biar Marcelino golin lagi. Amin. Dan jangan lupa PB Hina juga menyelenggarakan PB Hina Kids turnamen di Benteng Badminton Hall BSD tanggal 3 sampai 5 Mei. Bisa daftar ke
nomor yang ada di poster 0895 atas nama Caca, usia dini, anak-anak, pemula, tunggal putra dan putri itu bisa daftar sampai tanggal 30 April. Dan di hari Jumat ada coaching klinik sama Tommy Sugiarto, di Sabtu ada Sabar Reza dan Giska, dan di hari Minggu ada Agripina Raja Tarkam sama Gloria Immanuel Wijaya. Dan jangan lupa PBI, Ina dan Jebre Media punya merchandise. Ini adalah kostum Timnas React. Juga bekerja sama dengan kolektor jersey Timnas Indonesia atau yang akrab disebut KJTI. Filosofinya adalah pattern pada jersey yang terbentuk dari ragam motif populer jersey Timnas Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini disusun dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Desain by Malvinico. Pre-order dari tanggal 22 April sampai 6 Mei, dapatkan dengan harga 250.000. Bisa kontak Anjar atau admin Jebre Media. Oke, JBL kita akan kembali dengan bahasan yang lebih menarik setelah yang satu ini. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.